Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin. Habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin Oh, salli alaih. wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabil ghurral mayamin wa jami' tabi'in wa tabi' tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Dumateng sedaya para alim, para kiai, para asatidz, para habaib, para sepuh lan bini sepuh, wabil khusus akhina fillah al-fadil Habib Ahmad bin Alwi bin Ahmad Al-Kaf beserta keluarganya, Akhu Al-Hasan bin Alwi bin Ahmad Al-Kaf dan keluarga besar beliau yang kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah selalu beri kesehatan. Amin. Allah angkat penyakitnya, beri sehat afiat Amin. zahiran wa batinan ya rabbal alamin. Berkahi umurnya, berkahi ilmunya, berkah rezekinya, berkah keturunannya, Amin. berkah santri-santrinya. Mudah-mudahan Allah jaga mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, bini sepuh, para kiai, para asatidz, para habaib yang hadir semuanya, kita doakan juga mereka semuanya mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat, diberkahi umurnya, ilmunya, rezeki dan keturunannya, diberi kekuatan untuk istiqomah di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tua, ayah atau ibu jika memiliki anak dan keturunan pasti ingin anaknya jadi yang soleh dan soleha. Setuju itu pasti pengen lare soleh soleh. Siapapun orang, jangankan orang yang baik, orang yang maaf, yang punya ilmu, yang keluarganya baik-baik. Orang di luar sana yang tidak baik saja, yang jauh dari kriteria baik, bukan orang soleh saja, kalau punya anak pengennya soleh-soleh. Setuju yang sepakat sih kata sih. Bapaknya orang sholat, umpama, orang ngaji, bermaksiat, kategori orang fasik. Tapi giliran punya anak ditanya, pengen kayak sampean, pengennya bocah jadi soleh, sregep sholat, sregep ngaji, jadi yang ingkang ahli ibadah, itu keinginan orang tua semuanya begitu. Apalagi keluarga orang baik, orang tuanya baik, keturunan orang baik pasti ingin lebih baik lagi keturunannya daripada orang tuanya. Maka keinginan itu boleh saja setiap orang punya, tapi terwujud atau tidak, keinginan itu tergantung. Satu tergantung takdir dari Allah yang jelas. Tapi ada asbab, ada wasilah, ada ikhtiar, ada usaha yang dicontohkan Nabi. Yang dicontohkan Nabi untuk supaya anak yang kita miliki menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang taat pada Allah dan Rasulnya, bakti sama orang tua. Dan itu semuanya dicontohin Nabi. Cara supaya anak itu jadi tumbuh anak soleh. Semuanya ada. Islam itu mengajarkan semua hal, apalagi semacam ini. Penting, pasti diajarkan. Sampai Nabi saja, dari mulai orang nikah, belum punya anak, baru nikah saja. Nabi doa. Suami setelah ijab kabul diajari doanya kepada istri bagaimana ketemu pertama kali setelah ijab kabul, dibacain ubun-ubunnya, dibacain doa. Bahkan sampai diajarkan saat hubungan suami istri biar anaknya nggak terkontaminasi dengan benih syaitan, diajari doa-doanya. Nabi ngajari sampai hal yang pribadi, Pak. Sampai hubungan suami istri Nabi ajarkan doanya. Pertama kali setelah ijab kabul diajarkan doanya, bahkan adab-adabnya, semuanya diajari Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak yang dilahirkan jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Sampai dalam riwayat, setiap Bani Adam ini, semua manusia ini diganggu oleh kelompok setan yang memang tugasnya ganggu seorang. Di rajanya setan, iblis itu merintah anak buahnya, semuanya si A ini orang baik, kuat, senang ngaji, maka dikirim setan lebih banyak daripada si B yang kadang-kadang malas ngaji. Setiap orang diganggunya tergantung. Kalau semakin tinggi imannya, semakin banyak pasukan yang ganggunya. Kalau orang-orang awam yang gampang, ya paling disuruh setan 2-3 yang ganggu. Tapi kalau kayak kelasnya Ustadz, Kiai, banyak ya. Dan itu setiap saat setan itu lapor sama bosnya, hasil kerja.
Ini hadisnya panjang. Lapor ngadep kepada bosnya, kepada rajanya yang nyuruh tadi hasil kerja. Nanti setan ini lapor, saya bisa ganggu dia subuh sampai ke kesiangan. Terus apa lagi? Saya bisa ganggu dia sampai melakukan ngambil uang orang, nyuri. Terus apa lagi? Terus begitu bisa ganggu dia sampai ribut dengan istrinya cerai. Oh, itu langsung dapat apresiasi dari bos. Oh, ini bagus. Kerja bagus. Begitu bisa misahkan kakak adik sampai ribut, putus silaturahim, dapat apresiasi. Begitu bisa memisahkan antara anak dengan orang tua sehingga ribut sampai durhaka anak, itu bagus. Kalau ibadah yang lainnya, misalnya telat sholat, tinggalkan sholat, bohong dan sebagainya, nggak diapresiasi. Tapi begitu pecah belah anak sama orang tua, suami sama istri, kakak beradik, paman sama ponakan, oh setan seneng banget, dapat dapat jempol, dapat apresiasi dari. Dan satu lagi, datang setan lapor setelah ngadep bosnya lemes, pucet, ditanya, kenapa kamu pulang tugas kok lemes? Iya, saya dapat tugas orang yang kalau mau saya ganggu selalu ingat Allah. Masuk rumah baca bismillah, baca doa. Masuk kamar kecil nggak lupa doa. Masuk kamar nggak boleh. Sampai mau makan nggak lepas doa. Mau minum nggak lepas. Kami nggak bisa. Begitu masuk rumah baca doa, kami harus diam di depan rumah, nggak bisa masuk sampai dia keluar lagi. Begitu mau makan, kalau dia lupa saya bisa nikmatin sama-sama. Tapi begitu ingat Allah nggak bisa makan. Sehingga begini keadaannya. Di luar, rumah nggak bisa masuk, makan nggak bisa ikut makan, minum nggak bisa. Karena setiap yang saya ganggu selalu ingat Allah dalam hal. Sampai saya berharap saat hubungan dia lalai. Karena kalau sudah hubungan kan biasanya sudah nafsu, lupa. Sampai saat berhubungan. Biasanya kami bisa ganggu orang sampai neteskan benih di rahim istrinya saat hubungan karena nggak dikir kepada Allah. Tapi orang ini hatta hubungan ingat baca doa yang diajarkan Nabi sehingga kami nggak bisa melakukan apa-apa. Ternyata ganggunya setan sampai saat hubungan manusia, jika dekat istrinya atau suaminya berhubungan nggak baca doa yang diajarkan Nabi, setan ikut menikmatin nanam benih di rahim wanita yang dihubungi tanpa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya apa? Saat hubungan, Allahumma jannibna syaitan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Allah singkirkan kami dari setan. Karena setan mendekat itu. Saat makan mendekat. Lalen kayak dikasih makan setan. Makanya dalam hadis Al-Adhkar Imam Nawawi sebutkan kalau ada orang di antara kalian lupa baca bismillah saat makan, tiba-tiba ingat di tengah makan. Niki lagi awal kelalen, lagi mangan, setengah perjalanan makan misalnya, ingat ya Allah saya belum baca. Maka baca Bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirihi. Bismillahirrahmanirrahim fi awalihi. Terus kata Nabi, jika baca itu tengah-tengah makan, ingat baca itu, maka semua makanan yang masuk di perut setan akan keluar muntah. Setan nggak bisa masuk makanan. Kalau tadi ikut makan, karena nggak baca. Tapi begitu baca, ingat di tengah-tengah, Bismillah fi awalihi wa akhirihi, kata Nabi dalam hadisnya, yang sahih dalam riwayat Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar, maka kata Nabi, jika dibaca Bismillah fi awalihi wa akhirihi, keluar semua yang sudah dimakan. Artinya setan ini ganggu Bani Adam saat makan, lupa makan, saat minum, saat hubungan suami istri, lupa ikut menikmatin hubungan tersebut dan numpahkan benih di rahim istrinya. Pangapunten, kadang-kadang anaknya wis telu, tebe kerung anak dongan ebib. Pantesan anaknya angel temen gatur, ada campuran kontaminasi benih syaitan. Nabi ngajari itu. Sampai dalam hal bacaan hubungan diajari. Keluar pakai baju diajari. Buka baju, buka aurat diajari sama Nabi. Karena dalam kitab Al-Adhkar juga disebutkan saat orang buka, terutama perempuan, apalagi yang masih muda. Saat buka baju, buka aurat, terlihat aurat, walaupun di kamar nggak ada orang tahu, tapi ada bangsa jin yang melihat. Sehingga kata Nabi, jika kalian membuka aurat kalian, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim supaya mata bangsa jin tidak bisa menikmatin aurat Bani Adam tadi. Dinikmatin, dilihat, apalagi ada jin yang sering melihat tubuh wanita yang tidak baca kalau buka baju, apalagi masih muda, cantik, maka jin itu akan jatuh cinta. Jin bisa nyenangi wadon. Sehingga perempuan ini akan diganggu, dijauhkan jodohnya, dihalang-halangi, senang sendirian, senang hayal, malas ibadah, senang izin. Saya pernah ngerukyah, ternyata begitu kondisinya. Oh, saya ayu, lulusan kuliah sarjana. Tapi begitu tadi senang nyendiri di kamar, setiap ada jodoh bubar,
terakhir ketawa-ketawa sendiri, tiba-tiba ya itu tadi disenangi. Ternyata apa? Kalau tidur selalu buka aurat, pakai celana pendek. Penyebabnya. Nabi ngajari semua. Sampai tadi, anak supaya nggak terkontaminasi dari saham iblis atau setan tadi dalam rahimnya ada doanya. Nah, dari situ Nabi ngajari. Lailatul Zafaf, doanya, adabnya hubungan, sampai saat hamil, sampai ada sunnah namanya akekah, sunnah potong rambut, kemudian rambutnya dikumpulkan, ditimbang, ya. Setelah ditimbang, berapa, 1 gram kah, 2 gram kah nilai rambutnya, kemudian dinilaikan dengan emas kalau ada rezeki, misalnya rambutnya 1 gram, kasih cukur rambutnya 1 gram, berarti sedekah dengan nilai emas 1 gram. Makanya sedikit masa dilarang ya. Emon-emon lakukan duitnya misalnya. Kalau ada emas, tapi kalau ternyata memang nggak mampu, benar-benar nggak mampu, Nabi kasih solusi perak. Jauh kan perbandingannya. Misalnya 1 gram emas sekarang 2 juta. Sekarang juta. Kemudian perak 1 gram berapa? Jika yang nggak mampu ada solusi tetap. Dan ini semua yang diajarkan Nabi lil maslahal walad, untuk kepentingan anak kita. Kekah, nama yang baik. Nabi kasih tahu khairul asma ma humida wa ubida. Nabi sampai ngasih sebaik-baik nama yang ada abidnya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, ada Ubidah. Atau Humida, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Itu nama-nama baik. Atau nama-nama para anbiya, nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat, nama-nama para aulia, nama-nama orang soleh. Ambil itu, ambil berkah. Saniki malah bocah nom saiki dong jaluk aran di main arane lare-lare ini kan Nabi, misalnya di Fatimah, Fatimah aran pasaran bibah kenemen aja. Ya wis aja Fatimah, Zainab aranku Nabi di sini wong tua-tua saiki. Ya wis Ruqayyah, anak wadon sih ya. Ruqayyah sebelahnya dagang rujak. Dinyang nama-nama yang Nabi dulu ngasih nama ke anaknya, dikasihkan sudah nggak senang. Kalau bukan kita yang niru umat Nabi Muhammad yang katanya cinta sama Nabi, terus yang mau pakai nama itu siapa lagi sekarang? Orangnya macam-macam. Sampai kadang saya heran, ada orang Islam tasyakuran, Walimatul Tasmiyah ini dipanggil, saya hadir, begitu masuk ada apa namanya, bukan banner, apa ya, gabus niku. Nama anaknya itu ditulis pakai gabus dulu, belum pakai banner. Ditulis sih Nur Magdalena. Jadi aku pikir paham beli Magdalena. Magdalena ini nama baptisan perempuan untuk orang agama Kristen. Magdalena, Matius itu nama orang yang baru masuk Kristen dibaptis diganti namanya, kayak wong Kristen arane Antonius misalnya, masuk Islam ganti Muhammad, itu nama dirubah nama Islami. Ini Magdalena, Matius itu nama baptisan gereja. Kok dipakai ngarepe Nur maning? Astagfirullah. Nur Magdalena. Berarti kan ini nggak tahu, ngasih nama salah-salah, mungkin deleng siapa gitu kan, nggak jelas. Dikasih nama Ruqayyah, dikasih nama Zainab, dikasih nama Fatimah, apa maning Qasim. Anak Nabi kan ada yang nama Qasim. Qasim, anti alergi. Ojo Qasim, suara. Terus siapa lagi yang mau pakai nama itu? Nabi milihkan nama untuk anaknya, berarti pilihan yang terbaik. Karena Nabi setiap memilih pasti terbaik. Ucapannya baik, perilakunya baik, keputusannya baik, terbimbing oleh wahyu. Gak mungkin salah Nabi Muhammad SAW. Ucapannya pasti benar. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun Tuhan. Kenapa orang aku umat Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, sampai beri nama Nabi, anaknya Nabi nggak mau. Ya sudah, istri Nabi Khadijah, Aisyah mending beb, tapi anak tambahannya. Jadi sudah nggak ada rasa cinta sama nama-nama yang dulu dipakai Nabi. Koneknya sama Nabi lemah. Lebih lihat YouTube, lebih lihat Google, sing aneh-aneh, nama orang Meksiko, nama orang Jepang, nama yang aneh-aneh, jeleneh-jeleneh, dipakai anak Islam. Na'udzubillah min. Makanya alhamdulillah Ananda Muhammad Faqih, namanya Muhammad. Allah. Saya dengar satu riwayat dari guru saya Habib Umar, waktu bahas masalah nama ya, beliau nyampaikan begini, riwayat, jika ada dalam satu rumah yang tinggal di dalamnya nama Muhammad, dalam rumah itu ada nama orang namanya Muhammad, siapapun, besar kecil pokoknya ada Muhammad. Jika dalam satu rumah ada nama Muhammad di dalamnya,
maka Allah utus setiap hari malaikat rahmat turun ke rumah itu ta'ziman wa ikraman li ismi Muhammad. Siapapun yang dalam rumah ada nama Muhammad, maka Allah utus malaikat rahmat turun tiap hari sebagai bentuk penghormatan nama Muhammad yang ada dalam rumah itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian pangapunten kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, guru kita yang di sini di Indonesia, terutama di Jawa, mau ngasih nama apa saja biasanya tabarukan Muhammad dulu. Muhammad Fauzi, Muhammad siapa? Ada Muhammadnya. Tabarukan dengan nama Muhammad yang nama itu spesial. Cuman pangapunten, wis arane Muhammad ya dijadikan Muhammad yang baik, abahnya berani nama Muhammad, berarti harus siap membimbing, ngasih rezeki yang halal, ngasih tarbiyah, ngasih didikan supaya jadi Muhammad yang baik. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian kita doakan Ananda Muhammad Faqih bin Habib Ahmad bin Habib Alwi, jadikan anak yang soleh, anak yang ahli ibadah, jadi hafizul Quran insyaallah, jadi pengamal ilmu, akhlaknya baik, umurnya panjang berkah, manfaat zahir batin, jadi anak yang selalu bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya, bisa dibanggakan oleh Islam dan muslimin, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan hajat-hajat Sahibul Bait terutama Habib Ahmad untuk anaknya mudah-mudahan dikabul semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah dikasih cara-cara Nabi saat lahir, Nabi nyonton nih waktu cucunya lahir Al Hasan Al Husain, Nabi ngasih contoh bagaimana nyambut kelahiran anak lahir dari rahim ibu keluar di alam dunia. Pertama kali yang diperdengarkan adalah kalimat tauhid, adzan, qomat, ya. Duduk dalam nang tampah digebrok, ngalor ngidul, saya ngalami itu tuh di daerah bukan Wanakoba, daerah Brebes perbatasan Tegal. Kalimucang mana, Lohor mana, dulu masih begitu lahir dalam nang taman, dulu bukan bidan namanya, tukun bayi ya. Bro, aku bisa digebrek, aja bingungan, Beb. Jadi yang buat saya orang bingungan, mana ngalor, mana ngidul, mana ngetan, Allah Messi apa, ini macam-macam. Terus tebus weteng nggak walu digambar-gambar sing ayu, puter-puter masih nang weteng. Kayak apa gini walu? Ya biar cantik kita gambar yang Nabi nggak ngajari gitu. Walaupun kita nggak bisa melarang juga 100%, tapi kalau mau ngikut Nabi, contoh terbaik Nabi Muhammad SAW. Contoh terbaik dalam semua hal Rasulullah SAW. Karena Allah sendiri, Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, menciptakan Nabi Muhammad, menciptakan manusia, pencipta alam ini yang tahu bagaimana kebaikan, maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, laqad kana fi Rasulillahi uswatun, sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad contoh terbaik. Uswatun, dan terbaik. Jadi kalau mau jadi baik, contoh yang paling baik dibanding semua yang ada, misalnya ada yang baik lainnya, tapi yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Maka jika nyontoh Nabi Muhammad, maka kita akan dapat yang terbaik. Insya adzan, qomat, kasih nama yang baik. Kemudian hari minggu pertama, misalnya mau akikah dari segi minggu pertama nggak bisa, belum siap, minggu kedua, minggu ketiga gitu, akikah, minggu keempat, sampai kemampuan kapan, kemudian diakikahi, kemudian dicukur tadi rambutnya, ditimbang, disedekahi uang nilai 1 gram, 2 gram rambutnya dengan nilai emas. Kalau nggak bisa nilai emas, nilai perak. Supaya apa sih? Supaya anak itu tidak tergadaikan. Ekah itu melepas gadai anak. Anak itu semacam tergadaikan sebelum diakikah. Kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi, kata Nabi. Setiap anak itu tergadai, terikat dengan kekah. Kalau dikekahi maka lepas semuanya, milik ayahnya mutlak, sudah ditebus bahasanya. Mulanya kan bahasa tebus weteng, tebus itu tujuannya itu. Istilahnya lepas ikatan supaya mutlak milik ayah. Dan orang yang dari kecil tidak lahir kemudian gak akikah, padahal orang tuanya mampu akikah, ngefek ke anak sifat buruk itu ada. Saya punya teman di daerah Cikarang sana, Bekasi, pondok pesantren, pondok rehab anak-anak, maaf, yang kecanduan, yang sudah parah itu. Ternyata dari semua anak yang problem kecanduan macam-macam itu, ditanya orang tuanya yang masih hidup, 98 sampai 99, hampir semuanya lah. Walaupun ada satu aja atau dua. Semuanya enggak pernah diakikahi.
Dan ajibnya, cara pengobatannya, begitu masuk, direhab, tasakuran kekah dulu setiap malam Jumat. Muludan motong kambing kekah. Dan semua yang diakekahi, perubahannya lebih dahsyat daripada yang belum diakekahi. Ajib, subhanallah. Sunnah Nabi itu dahsyat. Ngefeknya kepada karakter anak. Ngefeknya kepada cinta anak sama orang tuanya. Ngefeknya kepada hubungan anak dengan orang tuanya. Kalau semakin perhatian orang tuanya, ngopeni dengan cara-cara yang diajarkan Nabi, maka semakin baik hubungan anak dengan orang tua. Tapi bapak anak duit orang belum kekah. Ya wajar anaknya bandel lawan orang tua terus. Karena ikatan ruhaninya yang diajarkan Nabi supaya bagus hubungannya nggak dikerjakan. Orang ngintil Kanjeng Nabi pakainya lah wis daripada kekah. Suka go sekolah, suka go modal, suka go enggak. Modal sendiri, sekolah sendiri, kekah sendiri. Karena ini kebutuhan anak. Kewajiban orang tua kepada anak. Meskipun bukan wajib, tapi kekuatan hubungan antara anak dengan orang tua jika dipenuhi hak-haknya semakin baik. Semakin dipenuhi hak anak oleh orang tua, anak semakin bakti sama orang tua. Termasuk nyusui. Semakin lama nyusui ibu anak, semakin cinta anak kepada ibu. Kadang kan ada orang tua yang males lah, yang kerja wis tak sapi bae 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan wis angel lepas kan. Ada penelitian psikologi itu menyebutkan anak yang semakin lama nyusunya sama ibu, semakin ikatan sama ibunya semakin kuat. Karena hubungan kontak batin dan dohir. Dan saat nyusui, ibu yang baik menarik energi positif. Dengan apa? Dzikir, istighfar. Karena waktu itu kan mungkin nifas ya, nggak bisa baca Quran. Bisa. Saat nyusui, yang terbaik supaya anak ini masuk energi positif, caranya bagaimana? Ingat Allah, baca istighfar, baca sholawat, baca dzikir, baca apa saja yang bisa, supaya lagi kontak itu nyambungkan sinyal positif ke anaknya. Sehingga pondasi anaknya adalah selalu sinyal positif. Rahmat yang turun dari dzikir, sholawat ada rahmat yang turun, satu sholawat 10 rahmat disambungkan ke anak lewat lisan ibunya dzikiran saat nyusui. Oh, ngadun saiki ora, nyusuni gorong rasani. Nyusuni ya kok ngurung tanggane ngrasani. Ya sinyal negatif yang masuk. Sadar nggak sadar ibunya lagi narik sinyal negatif sambungkan ke anaknya. Jangan salahkan kalau anaknya nanti berbuat buruk karena ibunya. Lihatnya orang fasik. Di TV, di YouTube, di apa, artis Korea, drama Korea, wong sing ora tau sujud maring Gusti Allah seumur urip. Dilihat wajahnya jadikan idola lagi megang anak. Ya wajah orang kafir ini mengeraskan hati. Kalau dulu kan nimang-nimang bocah, saya ingat ibu terus orang-orang dulu ya. Saat niduri donat, pas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nimang-nimang supaya tidur baca dikir. Saiki belenina bobo digigit kebo. Wallahu alam. Yang jelas semua jika keluar dari rel yang diajarkan Nabi pasti akan muncul semua problem. Tapi jika nyambung di jalan rel Nabi pasti akan muncul kebaikan, keberkahan. Insya kita minta sama Allah ini acara semacam ini termasuk acara yang istimewa. Doakan Habib Ahmad mudah-mudahan sehat afiah. Keluarganya sehat semuanya, anaknya tumbuh jadi anak yang soleh insya Allah. Jadi anak yang ahli ibadah, ahli ilmu yang manfaat, yang bisa membawa keluarganya, keturunannya, orang tua jadi orang-orang yang mulia dunia dan akhirat insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita yang sepuh, hadir mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Habib Hasan mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangan ayahnya. Terus istiqomah dalam berdakwah, beri ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan istiqomah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi mereka semuanya, lindungi kita semuanya dari hal-hal yang buruk sehingga kita menjadi orang yang selamat, bahagia, sukses dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ala man wa ahluna wa salafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa abawuna salihun. Jahin Nabi wa ali Nabi wa sahbihi Nabi wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.